Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Hari ini hari Sabtu 13 Juli 2024. Kembali saya Pendeta Dede Daniel menemani saudara semua sebelum saudara tidur, berbaring, beristirahat setelah sepanjang hari ini tentunya lebih rileks karena ini hari weekend di mana kita mungkin bisa spend time dengan teman-teman, dengan orang-orang yang kita kasihi, dan juga mungkin beristirahat menikmati berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan sepanjang minggu. Dan kita siap lagi untuk membaringkan diri, untuk tidur, dan sebelum kita beristirahat, sangat baik sekali bila kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan kembali belajar mengenai atribut Tuhan yang luar biasa besar. Dan kita akan belajar Tuhan kita Maha Tinggi. Itu dicatat di dalam Mazmur 83 ayat 19 yang merupakan ayat hafalan kita. Di sana dinyatakan supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan yang Maha Tinggi atas seluruh bumi. Ada begitu banyak ayat-ayat yang menyatakan Tuhan kita Maha Tinggi. Beberapa di antaranya misalnya di dalam Mazmur 9 ayat yang kedua. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Lalu dalam Mazmur 18 ayat 13, maka Tuhan mengguntur di langit, yang Maha Tinggi memperdengarkan suaranya. Lalu juga di dalam ayat yang lain kita bisa melihat, sebab Engkaulah ya Tuhan yang Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala ilah, di atas segala Allah. Wow, luar biasa Tuhan kita yang Maha Tinggi. Di dalam bahasa Ibraninya itu disebut El Elyon. Ini Tuhan yang terpisah dengan ilah-ilah lain yang ada di muka bumi ini. Lalu di dalam perjanjian baru, kata El Elyon itu diterjemahkan Theou Hipsistou, yang juga artinya Most High God, Tuhan yang paling tertinggi. Tentunya Tuhan Yesus pun menganut atau memegang gelar ini, karena dinyatakan hal itu di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-28. Tuhan yang Maha Tinggi menggambarkan bahwa tidak ada ilah lain yang sama seperti Dia. Tidak, di perjanjian lama ada dewa yang bernama Dagon, Baal, dan lain sebagainya. Mereka semua tidak bertahan menghadapi kebesaran Tuhan kita yang Maha Tinggi, yang melebihi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Tuhan kita tidak ada bandingannya. Dan itulah yang menjadi essence dari keberadaan Tuhan saat Dia menyatakan dirinya dalam Keluaran 3 ayat 14 kepada Musa bahwa He was, I am that I am. Tuhan, aku adalah aku yang tidak bisa disebabkan lagi. Tuhan kita itu self-sufficient, puas dengan dirinya dan tidak disebabkan lagi. Dia Tuhan yang layak menerima pujian dan penyembahan dari kita manusia. Karena itu, menyadari akan kebesaran Tuhan bahwa Ia Tuhan yang Maha Tinggi, kita harus semakin hari semakin memenuhi hati dan pikiran kita dengan penyembahan. Kita tidak boleh menggantikan Tuhan kita dengan apapun juga, karena Ia tidak ada bandingannya dengan patung-patung, dengan berhala-berhala yang mempunyai mulut tapi tidak bisa bicara, mempunyai telinga tapi tidak bisa mendengar. Tuhan kita Yahweh yang menyatakan diri di dalam Yesus eksis sebagai Tuhan yang Maha Tinggi. Sekalipun kita tidak mengakuinya, Dia tetap Tuhan yang Maha Tinggi. Dan kita harus bisa enjoy dan menikmati kemahatinggian Tuhan ini di dalam kehidupan kita, sehingga kita terus berusaha mencari Dia, mengagumi Dia, dan yang terpenting kita harus menjadi berkat di tengah-tengah orang lain, sehingga orang lain akan melihat kebesaran dan kemahatinggian Tuhan di dalam hidup kita. Jangan samakan Tuhan
dengan berhala-berhala dunia ini, dengan hobi kita, dengan kesenangan kita, apapun juga tidak sebanding dengan kebesaran dan kemahatinggian Tuhan kita. Kiranya renungan ini kembali mengingatkan kita betapa kita memiliki Tuhan yang besar dan ajaib. Betapa kita bersyukur menjadi anak-anaknya yang tadinya nothing, kita diangkat untuk bisa mengenal Tuhan yang Maha Tinggi ini. Bahkan suatu hari kelak kita akan bertemu muka dengan Tuhan yang Maha Tinggi ini, dan kita akan spend eternity with Him forever and ever. Haleluya, biar renungan ini membawa sukacita dan damai sejahtera di hati kita, dan kita terus mengingat-ingat akan Tuhan kita yang Maha Tinggi di sepanjang malam sebelum kita tidur. Selamat malam, selamat beristirahat, biar damai sejahtera Kristus memerintah hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa terlelap di dalam kasih Tuhan, dan besok pagi kita bangun siap untuk beribadah di hari Minggu, melayani dan memuliakan Tuhan yang Maha Tinggi di gereja kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.